Bapak Ibu tenaga pendidikan SMK Negeri 1 Purwakarta, mohon maaf sebelumnya saya mengganggu Bapak Ibu bertugas atau mengajar. Saya izin meminta waktu sebentar untuk menyampaikan hasil belajar kami di Guru Penggerak, itu pada modul 1.4 mengenai budaya positif, ya. Budaya positif di sekolah, yaitu merupakan tugas kami untuk melaksanakan aksi nyata dengan diseminasi dengan rekan sejawat tentang modul budaya positif, ya. Bapak Ibu sudah tahu identitas saya, ya. Selanjutnya ada di bawahnya itu nama fasilitator saya, itu Ibu Maini Delti, beliau pengawas pembina di Provinsi Riau, SMA Provinsi Riau. Terus pengajar praktek Pak Susanto yang kemarin sudah datang kemari untuk melaksanakan pendampingan individu. Jadi sebelum saya lanjut ke kegiatan diseminasi ini, saya akan menjelaskan cerita sedikit tentang kegiatan saya selama mengikuti Guru Penggerak ini. Yang pertama, ya, Guru Penggerak ini kegiatannya yaitu berbasis LMS, blended learning, daring dan semi dan luring. Luringnya apa? Ketika pendampingan individu ataupun lokal karya, dan ada namanya juga alur belajarnya yaitu merdeka, ya. Merdekanya seperti apa? Ya, jadi M-nya itu adalah mulai dari diri, ya, jadi sistem belajar mulai dari diri. Eksplorasi konsep, ya, kita belajar sendiri dengan konsep yang sudah diterapkan atau disiapkan oleh LMS. Yang ketiga, ruang kolaborasi, yaitu kita berdiskusi membahas suatu masalah kasus di bentuk kelompok, biasanya dibimbing oleh fasilitator. Yang ketiga yaitu demonstrasi kontekstual, ya. Kita akan menggambarkan hasil dari kita mulai diri, eksplorasi konsep, terus ruang kolaborasi. Nah, kita akan demonstrasi kontekstual, ya. Terus selanjutnya elaborasi, ya. Elaborasi itu nanti kita akan lebih mendalami penjelasan nanti dari instruktur, ya. Di situ ada nanti kita tanya jawab yang belum kita pahami dari pelajaran awal atau dari mulai diri tadi. Terus selanjutnya koneksi antar materi. Nah, dari materi-materi itu kita koneksikan. Kalau kita di modul awal, misal modul 1.1, itu hanya modul itu saja kita koneksikan. Jadi mulai awal sampai materi-materi yang diajarkan. Kalau sudah modul 4 ini, jadi mulai dari modul 1.1, modul 1.2 kita masukkan. Apa hubungannya dari semua materi ini? Terus selanjutnya namanya merdeka. Koreksi sudah, aksi nyata. Kita harus ada aksi nyatanya setiap modul. Nah, dan sekarang ini saya melakukan aksi nyata yaitu pada modul 1.4. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, budaya positif. Ya. Kita sebelum ke budaya positif, kita akan melihat dulu paradigma belajar. Ilusi
kontrol. Ilusi itu apa bahasanya di bahasa Indonesia? Ya, seperti kalau bahasanya seperti sulap ilusi yang itu kasih tahu. Ya, ya. Ilusinya bahwa kita guru mengontrol murid, guru mengontrol murid. Ya. Ilusi bahwa kritik ya membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Ya, ilusi. Ya, ilusi bahwa semua pengetahuan positif efektif akan bermanfaat. Ya, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, itu ilusi. Ya, kita coba perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar, ya. Perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol, atau bisa dikatakan juga teori pilihan. Ya. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol itu? Ya. Kita cek dari tampil pertama yaitu stimulus respon. Ya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya. Biasanya kita seperti itu. Ya. Orang lain bisa mengontrol saya. Ya. Saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Ya. Model berpikir menang atau kalah. Ya. Itu adalah stimulus respon. Coba saya minta tolong kepada Bapak dan Ibu sekalian. Kita mencoba sambil menggenggam tangan. Tolong Bapak Ibu menggenggam tangan. Ibaratkan bahwa Bapak Ibu ini sedang memegang sesuatu yang sangat penting dan berharga bagi kita. Ya, sekarang sambil tutup mata, dibayangkan bahwa kita memegang sesuatu yang sangat penting. Dan ya, nggak apa-apa, coba aja dulu. Ya, sesuatu yang sangat penting itu bagi kita, ya, berharga bagi kita. Coba bayangkan, ketika ada orang lain, ya, memaksa, bayangkan ada orang lain memaksa untuk mengambil barang kita itu, ya, yang sangat berharga bagi kita itu, ya, mencoba berbagai cara, merayu, ya, dengan uang banyak, misalnya. Tolong dipertahankan. Ya. Dipaksa sedemikian rupa. Ya. Setelah itu coba barang yang penting itu Bapak Ibu berikan pada orang itu. Coba sekarang silakan diulang matanya. Saya mau minta pendapat dari rekan-rekan, apakah kita memberi ke orang lain itu kehendak orang lain itu yang berarti ataukah kehendak kita sendiri? Ini dari Pak Seto. Ini kita belajar tentang teori kontrol. Lawannya itu kalau memberikan itu tergantung kita atau orang lain itu? Tergantung diri kita, ya. Bahwa dari teori ini, ya, semua sesuatu, ya, yang kita miliki itu adalah kita mau berubah apa itu tergantung dari kita. Jadi diri kita sendirilah yang mengkontrol.
teori kontrol atau pilihan. Ya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya. Semua perilaku itu memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Di sini tadi hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Jadi barang berharga tadi yang kita ekspresikan ada, ya, itu ya tergantung kita mau berikan atau tidak. Misal diberi uang banyak, ya, oh ini berharga sekali diberi uang banyak. Itu kan tergantung kita mau memberikan atau tidak. Kurang banyak lagi ya. Setelah banyak kita mau memberikan, misal barang berharga kita itu tergantung diri kita. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya. Kita sebagai guru, ya, secara khusus itu tidak bisa mengontrol murid. Tetapi bagaimana caranya nanti? Itu di selanjutnya. Terus saja kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi saling berkolaborasi, ya, berpikirnya menang dan menang, tidak ada kata kalah. Oke, bagus. Nah, kita masuk kepada disiplin positif. Ya. Dari teori pilihan tadi, teori kontrol atau pilihan, yaitu oleh Dr. William Glasser. Ya. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ya. Makna disiplinnya apa? Ya. Belajar kontrol diri dengan mengendali potensi kita, ya, agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Selanjutnya, semua perilaku memiliki tujuan, ya. Semua laku kita itu memiliki tujuan, ya. Di bawahnya ada penekanan yaitu teori motivasi. Ya. Motivasi, ya, ada beberapa jenis, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Ya. Ini motivasi ekstrinsik adalah untuk menghindari hukuman, ya, untuk mendapatkan imbalan. Ya, ini adalah motivasi di luar. Selanjutnya adalah motivasi intrinsik, yaitu ada untuk menghargai diri sendiri, ya, untuk menghargai diri. Nanti ada namanya kebijakan nilai-nilai kebajikan universal dan keyakinan kelas, ya. Jadi untuk menentukan anak kita dari mulai dari diri anak. Terus selanjutnya model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan baru. Ya, di sini, ya, kita akan nanti bahas 5 posisi kontrol. Yang pertama ada penghukum, ya, atau membuat merasa bersalah. Kita sebagai teman, ya, kita sebagai pemantau, ya, kita sebagai manajer. Selanjutnya realitas atau kebutuhan kita berbeda. Ya. Kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ya. Makanya ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Ya. Itulah 5 kebutuhan dasar manusia. Kita lihat makna kata disiplin. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Ya, kebanyakan orang akan
hubungkan kata disiplin dengan kata-kata tertib, ya, teratur, kepatuhan pada peraturan, ya. Itulah yang saya juga berpikir sebelum mempelajari ini. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal sesungguhnya itu berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman, ya. Belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif dan bila perlu tidak digunakan sama sekali, ya, hukuman. Yang tadi kita sebelumnya, ya, di sini adalah sebagai penghukum, ya. Sebenarnya ada, ya, langkah-langkah lain. Ya. Dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, ya. Karena terpaksa, dipaksa, bukan dari diri, misal, ya, akan muncul terjemahan pada diri kita. Oke. Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, ya. Jadi kita kan dari mulai diri kita, ya, disiplin itu dari mulai diri kita, ya. Tetapi itu sama saja, sebab kalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, ya, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suatu yang berbeda, ya. Contoh adanya undang-undang, ya, itu untuk mendisiplinkan, ya, penghukum. Apakah makna disiplin? Ya. Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Nah, itu, ya. Saya pun baru tahu ketika mengikuti ini bahwa disiplin berasal kata dari adalah disiplina, jadi belajar. Kita belajar menjadi sesuatu yang lebih baik dengan disiplin. Makna asal kata dari ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang-orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai, ya. Dari diri kita lah, ya, menciptakan, membuat supaya diri kita dari itu kita harus bagaimana. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang bukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, ya. Contoh, ya, mengerjakan sesuatu, ya, karena ada aturan ini, karena supaya patuh, supaya dihormati. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan kata yang kita hargai atau percayai sesuatu yang tujuan mulia. Nah, ini kita masuk kepada nilai-nilai kebajikan universal atau kebajikan umum. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang dicapai setiap individu, ya. Sifat-sifat positif yang ada pada diri kita. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Yang pertama, setiap perilaku atau perbuatan manusia memiliki tujuan tertentu, ya. Setiap yang kita lakukan pasti akan ada tujuan tertentunya, ya. Sehingga dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga membangun motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia, ya. Jadi motivasi intrinsik ini, ya, yang untuk menghargai diri sendiri akan muncul.
Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan istilah profil pelajar Pancasila. Ya, profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya, itu. Ya, nanti kita akan terapkan yaitu P5. Di situ harus ada masuk. Yang kedua mandiri, bernalar kritis, berbhinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ya, ini adalah nilai-nilai dari profil pelajar Pancasila. Jadi nanti kalau kita akan membuat P5, harus ada salah satu, salah dua, salah tiga nilai dari 5 profil pelajar Pancasila ini masuk. Motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi atau institusi, apa yang akan saya lakukan apabila saya melakukannya? Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila melakukannya. Jadi kita perhatikan motivasi eksternal. Ya. Contoh, ya, murid, ya, supaya tidak dihukum, jadi dia datangnya cepat. Ya, datangnya cepat supaya tidak dihukum. Itu adalah motivasinya masih dari luar. Jadi anak itu datang ke sekolah supaya tidak dihukum, belum dari diri sendirinya. Terus saya mendapat imbalan dari orang lain, institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Contoh, ya, saya akan belajar sungguh-sungguh, ya, supaya mendapat nilai, ya, dan hadiah dari Bapak Ibu guru. Saya akan menjawab pertanyaan karena nanti akan dapat komen dari Bapak Ibu guru. Ya, itulah sesuatu yang masih dari eksternal, ya, anak-anak kita, ya. Itu masih dari eksternal, jadi belum dari diri. Jadi mungkin paradigmanya selama ini saya pun begitu sebelumnya. Oh, anak saya kasih jajan, siapa yang bisa? Saya kasih jajan. Terus juga, saya juga pernah melakukan sebelumnya. Siapa yang bisa menjawab duluan boleh istirahat duluan. Itu motivasi anak, dia bukan karena dari diri sendiri bisa menjawab itu, tapi supaya keluar duluan. Jadi ketika misal tidak ada itu, semangat dia untuk mengembangkan diri untuk supaya bisa menjawab itu akan hilang atau terhenti. Yang ketiga, menghargai diri sendiri, ya. Kita motivasikan ke anak, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan ini. Saya melakukan datang tepat waktu supaya menjadi apa. Saya belajar dengan sungguh-sungguh supaya menjadi apa, ya. Itu harus kita berusaha untuk menumbuhkan pada diri anak supaya muncul motivasi internalnya. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Ada 5. Yang pertama adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kita ingin dikasih sayang, anak pun ingin kasih sayang kita. Ya. Bisa diterima, misal sebagai bapak itu diajarkan, diterima seperti apa kondisinya, cara belajar seperti apa. Selanjutnya kesenangan. Ya. Kita semua, ya, ingin sesuatu yang kesenangan, contohnya jalan-jalan, rekreasi, ya. Kebebasan, ya. Kita ingin bebas, tidak terikat
wajar ya manusia. Terus hanya penguasaan ya. Kita ingin mendapatkan sesuatu atau memberikan sesuatu itu adalah maka penguasaan. Yang intinya nanti adalah untuk bertahan hidup. Misal nanti dalam penjelasan saya, Bapak Ibu rekan-rekan sejawat yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Nanti kita sharing diskusi. Oke. Posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya. Jadi dalam menghadapi anak ini ada namanya proses restitusi. Restitusi itu yang tadi sudah dijelaskan bahwa itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sendiri. Ya. Jadi bukan kita memperbaiki itu, tapi murid itulah yang memperbaiki kesalahannya. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dengan masalah mereka. Ya. Jadi ya, kita dari restitusi ini memberikan pemahaman kepada murid supaya murid itu mau ya menyadari dengan kesalahannya dan mau memperbaiki kesalahannya. Ya, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan ya mereka inginkan atau menjadi tujuan dan bagaimana mereka harus melakukannya pada orang lain. Nah, ini tadi posisi kontrol restitusi. Ya, ada 5 posisi: penghukum, ya, pembuat merasa bersalah. Ya, kita sebagai penghukum yang pertama. Yang kedua, ya, kita buat anak yang membuat masalah itu merasa bersalah, atau kita sebagai teman, atau kita sebagai pemantau, dan atau kita sebagai manajer. Menurut Bapak Ibu, dari 5 posisi ini kira-kira yang paling bagus ini posisi mana? Oke. Apakah pernah melakukan penghukum? Contohnya apa? Saya jelaskan dulu. Ya. Posisi penghukum, ya. Kita misal anak melakukan suatu kesalahan atau tidak sengaja kan? Kita beri hukuman, mungkin kan hukuman fisik maupun hukuman yang lainnya. Ya. Terus selanjutnya pembuat merasa bersalah. Kita mungkin dengan kata-kata atau apa jadi anak itu merasa bersalah. Terus kita sebagai teman ngobrol santai atau kita kontrol anak itu, kita ajak ya dengan sebagai teman. Terus selanjutnya pemantau. Kalau pemantau ini dia biasa menegakkan aturan. Ya, aturannya seperti apa? Itulah yang bisa. Datang terlambat harus membersihkan ini. Datang terlambat tidak boleh masuk kelas. Bisa aturannya. Jadi kalau pemantau dia akan melaksanakan ya sesuai dengan waktunya. Nah, yang kelima adalah posisi manajer. Posisi manajer itu apa? Seperti apa? Jelasan selanjutnya. Bisa kita lihat. Posisi identitas gagal, hukuman. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan
harus terjadi, ya. Anak itu bukan dari dia, tapi dia harus melakukan itu. Contoh, karena kamu harus push up, itulah yang kemarin sering saya lakukan. Push up, lari, jalan jongkok, ya, itu hukum. Jadi anak dia terpaksa, ya, menyakitkan hatinya. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang, kalau hukuman. Terus korban mendapatkan keadilan, ya, murid atau anak akan tersakiti, perilaku pasif agresif meningkat, ya, mungkin ketidakjeraan anak hukum ini semakin terus dan menerus. Terus sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, ya, jadi murid hanya takut akan hukuman. Berlakunya hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut kepada kehidupan nyata. Jadi ketika anak-anak ke sekolah dihukum dia karena melakukan kesalahan, ya, dia hanya di sekolah aja nggak melakukan kesalahan, tapi di luarnya mungkin dengan kesalahan atau kegiatan yang lainnya, ya, perilaku yang negatif lainnya. Terus peraturannya adalah kamu harus melakukan, harus murid atau anak membenci peraturan. Nggak mau lah ada tambah apa aturannya gitu terus apa kan? Rambut nggak boleh panjang dan sebagainya. Terus identitas sukses yaitu disiplin, konsekuensi dan restitusi. Ya, di sini ada dua jenis disiplin yaitu konsekuensi dan restitusi. Ya, konsekuensi itu apa? Sesuatu yang harus terjadi. Dan untuk restitusinya apa? Restitusi merupakan pilihan. Tidak nyaman untuk murid atau untuk jangka waktu yang pendek, konsekuensi, ya. Terus menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu yang panjang, menguatkan, ya. Terus murid atau anak dibuat tidak nyaman, ya, konsekuensi. Bedanya konsekuensi sama hukuman apa Bapak Ibu? Jadi dalam bahasanya sebenarnya agak hampir sama, tapi di situ akan berbeda. Jadi sesuatu yang konsekuensi ini adalah seperti peraturan tadi. Ya. Ketika kamu melakukan ini, konsekuensinya akan seperti ini. Contoh, ya. Ketika kamu telah contoh anak-anak, ketika kamu telah belajar, konsekuensinya kamu tidak bisa mengikuti pelajaran. Kalau hukuman, ketika anak telat, konsekuensinya apa? Hukumannya, contoh, berdiri di depan bendera, ya, otomatis di situ anak jelas tidak mengikuti pelajaran, dia malah tambah tidak mengikuti pelajaran. Kalau konsekuensi, ya, contoh, anak terlambat, ya, konsekuensinya adalah tidak tadi apa kan? Karena otomatis belajar tidak ikut. Misal, nanti di istirahat kamu silakan mencatat, itulah konsekuensi. Jadi tetap anak masih dalam proses belajarnya. Terus selanjutnya, korban bisa diabaikan, ya, korban mendapatkan ganti untuk restitusinya. Ya. Kalau konsekuensi, contoh, untuk selanjutnya, murid atau anak dibuat tidak nyaman, ya, karena konsekuensi dia otomatis harus melakukan sesuatu di luar itu. Terus murid anak mendapatkan penguatan. Terus selanjutnya konsekuensi, ya, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Terus kalau restitusi masalah kan terpecahkan, ya. Konsekuensi anak, contoh dia tadi melakukan kesalahan itu, konsekuensinya ini, nah, bisa jadi besok lagi akan melakukan kesalahan yang sama. Kalau dalam restitusi diharapkan, ya, ini diharapkan anak itu mulai dari diri sadar bahwa nanti kedepannya tidak akan melakukan itu lagi. Karena
karena mengakui dengan kesalahan itu tadi. Terus selanjutnya, konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Sedangkan untuk restitusi murid belajar tanggung jawab untuk perilakunya. Jadi kita bisa memberi tugas ke anak untuk mengambil pelajaran itu, otomatis kita harus mengecek apa yang dilakukan anak tersebut. Tapi kalau dalam kontrol restitusi ini, ya, kita buat anak menjadi sadar. Terusnya konsekuensi membantu penerapan mengikuti aturan dalam masyarakat. Sedangkan restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Ya, itu jadi. Terus selanjutnya konsekuensi apa peraturannya? Ya. Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Ya. Kalau yang tadi hukuman, peraturan ini kamu harus ini. Kalau bahasanya istilah konsekuensi, istilahnya bahasanya itu adalah agak lebih sedikit ya karena disiplin. Apa peraturannya? Kalau mampukah kamu melakukannya? Terus kalau restitusi, apa yang kamu yakini? Makanya nanti saya akan bahas keyakinan kelas. Ya. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi agak sedikit berbeda dari tiga ini. Jadi kalau kita peraturannya adalah kamu harus ini. Kalau konsekuensi apa peraturannya? Maka kamu lakukannya. Tapi kalau restitusi, apa yang kamu yakini? Apakah apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi kita tanya keyakinan anak itu, baru kita tanya bagaimana langkah-langkahnya untuk memperbaiki keyakinan. Selanjutnya, ya, terakhir yang disiplin ini adalah murid atau anak menghormati peraturan. Ya. Murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Ya, kita menghormati dirinya dan orang lain. Ya. Jadi dari posisi ini kita bisa lihat bahwa ya hukuman merupakan sesuatu yang negatif di sini. Konsekuensi ini netral. Ya. Jadi setiap sesuatu ada konsekuensinya. Ya jelas. Oh peraturan ini nanti sanksinya konsekuensinya ini. Terus restitusi, bukan sesuatu hal yang positif. Bapak dan Ibu, ada 9 ciri-ciri restitusi. Ini yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi terus saja memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan, kita menawarkan. Ketika kamu ini nanti ini ya. Jadi dari keyakinan itu kita bertanya di sini menawarkan. Restitusi untuk melihat ke dalam diri anak itu. Kita untuk anak itu. Terus selanjutnya restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Anak itu kenapa melakukan itu? Kenapa terlambat? Misalnya, ya, restitusi ini adalah cara yang paling baik. Ya. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, ya, bukan hukuman. Ya, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya. Misalnya dia berbuat salah kepada teman-temannya, otomatis kawan-kawannya akan menguncikan. Makanya dari restitusi ini kita akan kembali kepada kelompoknya. Selanjutnya, dari tadi kan ada namanya keyakinan kelas. Dalam proses kita menanyakan keyakinan anak tersebut, keyakinan kelas. Ya. Proyek nilai-nilai kebajikan. Ada beberapa nilai-nilai kebajikan yaitu peduli,
rajin, integritas, rasa hormat, dan sangat banyak sekali ya. Kebersihan, kesatuan, keadilan, ya. Pengabdian, komitmen, kreatif, dan lain-lain. Ya. Kita harus menumbuhkan anak tentang keyakinan ini pada diri anak. Ya. Makanya dalam kalau bisa nanti setiap awal belajar kita tanya, bukan buat peraturan, tapi membuat bentuk keyakinan kelas. Ya. Keyakinan kelas itu ya dari usulan anak-anak dan kita, jadi sekolah belajar. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ini jawabannya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm tidak mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira apa, Bapak Ibu? Supaya selamat, aman, keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Masker, mencuci tangan, menjaga jarak, supaya tidak kena virus. Ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan, supaya tidak ketinggalan materi. Ya, itu semua dari mana? Dari untuk diri kita. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan yang menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Nah, ini dari nilai-nilai itu, kepedulian, rajin, integritas, rasa hormat. Yang manakah merupakan keyakinan kelas? Nah, ayo Bapak Ibu. Kira-kira yang mana merupakan keyakinan kelas? Mungkin ada yang mau berpendapat? Silakan. Beda nggak sebelah sebelah kiri maupun sebelah kanan? Beda. Ya, di mana Mas Eko? Kalau yang sebelah kiri itu, yang sebelah kiri kan itu peraturan kita tahu siapa yang buat dan harus dilakukan. Kalau yang sebelah kanan memang sudah sepakat antara murid dan gurunya di yang sebelah kanan. Nah, itu ya. Jadi berbeda ya Bapak Ibu. Sebelah kiri, sebenarnya kita dapat peraturan, tapi lebih baiknya lebih bagus adalah kesepakatan kelas. Ya. Contoh, keyakinan kelas. Jadi keyakinan dari kelas itu. Kita tengok datang tepat waktu dan ucapkan salam. Ya. Di situ tidak disebutkan nilai bacaan tadi. Menjaga kebersihan, walaupun ada di menjaga kebersihan adalah termasuk nilai-nilai positif juga. Berdoa sebelum dan sudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Ya. Tapi bahasanya dan kalau dari sebelahnya adalah kesepakatan kelas. Kami guru dan murid saling menyayangi. Itulah keyakinan kelas. Kami murid yang semangat belajar, berarti nanti ketika anak tidak semangat belajar berarti sudah melanggar kesepakatan kelasnya. Terus kami murid yang peduli dengan teman-teman, berarti peduli banyak hal ya. Oke, nah, di sini kita lihat nomor selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira dari peraturan itu keyakinan kelasnya yang pas itu seperti apa? Dari kita lihat di sini.
Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira apa? Arif, Bu Eva, keyakinan kelasnya kira-kira itu apa? Dilarang mengganggu orang lain. Itu banyak tahu apa? Saling menghormati. Oke. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Kira-kira apa kira-kira? Jadi di sini tadi nilai-nilai tanggung jawab kah, keadilan kah? Komitmen atau semangat? Dilarang melakukan kekerasan. Kira-kira apa? Silakan ya. Dilarang melakukan kekerasan. Bisa belas kasih atau ya, kasih sayang, belas kasih. Ya. Dilarang menggunakan narkoba. Apa kira-kira? Berprinsip. Ada lagi? Integritas. Ya, dilarang menggunakan narkoba. Ya. Bisa nggak masuk keteraturan atau harga diri? Terus selanjutnya bergantian atau menunggu giliran. Belas kasih, tanggung jawab, harga diri, toleransi. Bisa. Oke. Gunakan masker. Ini harga diri ya, harga diri kita bisa. Ya, jangan berlari di kelas atau koridor. Keteraturan. Nah, kita cek. Ya. Sesuatu selalu kembalikan buku ke tempatnya, yaitu tanggung jawab. Mungkin ada bisa kita keyakinan kelas yang lain apa? Dilarang mengganggu orang lain, jangan menghormati orang lain. Ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ya. Menghormati orang lain, komitmen. Dilarang melakukan kekerasan, ya, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Kita jaga kesehatan, ya. Bisa tentang kesehatan diri kita. Bergantian atau menunjuk giliran, menghormati orang lain, bersabar dengan menjelaskannya. Ya. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan diri kita. Jangan kembali di depan kelas atau koridor. Ini apa? Keselamatan dan keamanan. Ya. Itulah dari peraturan kita bahaskan dengan keyakinan kelas anak tersebut. Ya. Kami menjadi orang yang bertanggung jawab. Ya. Dengan selalu ya datang tepat waktu, misalnya. Ya, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Nah, segitiga restitusi, ya. Apa itu segitiga restitusi? Itu langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah dalam pada materi. Segitiga restitusi, ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya, kita stabilkan dulu anak kita, identitas anak kita. Ya, setiap orang ya pasti pernah melakukan kesalahan, ya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Jadi di sini kita tidak membuat anak itu merasa bersalah, tapi kita menstabilkan identitasnya. Bapak juga itu pernah melanggar kamu, misalnya menstabilkan identitas.
Soalnya baru soalnya menanyakan keyakinan. Validasi kebutuhan dulu. Validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan, ya. Maka mengapa kamu terlambat? Ya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya. Ini kalau terlambat, Bapak, ya. Kamu misal kamu selalu datang terlambat, pasti punya alasan kenapa kamu melakukannya. Nah, ya. Baru selanjutnya terakhir adalah kira-kira ya, nilai apa yang kesepakatan apa yang pelaksanaan apa maksudnya nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, ya. Kamu melanggar, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kita cek selanjutnya. Menstabilkan identitas untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ya. Contoh, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, ya, dari menstabilkan identitas. Tidak ada manusia yang sempurna. Contohnya, Bapak Ibu juga pernah buat salah, ya. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini, ya. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu, ya. Jadi kita tidak, ya, siapa yang benar dan salah, tidak menyalahkan hal tersebut, ya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik kepada dirimu sendiri, ya? Membuat anak tidak menyalahkan diri sendiri. Terus langkah selanjutnya adalah validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan adalah membantu murid mengenali, ya, basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu, ya. Tadi kita belajar lima kebutuhan dasar manusia: kesenangan, kebebasan. Contoh, ya, pada dasarnya tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar, ya. Contoh dia terlambat ingin bebas, misalnya tidak bebas, ya. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup, ya. Jadi semuanya itu ada ketika anak melakukan hal yang tidak sesuai keyakinannya, biasanya dia untuk memenuhi kebutuhannya. Contoh validasi, yaitu bahasa validasinya. Kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, contoh ketika anak terlambat, ya, kita istri. Kamu bisa mungkin tidak masuk, ya, bisa melakukan hal yang lebih dengan tidak masuk, tetapi kamu tetap masuk, misal seperti itu. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain. Ini mungkin sesuatu hal permasalahan yang berbeda, ya, tergantung permasalahannya. Apa kamu bisa melakukannya dengan lebih baik besok pagi? Nah, gitu, ya, bahasa validasi kebutuhan anak tersebut. Anak melihat kesalahan, menanyakan ini. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial yang tadi disampaikan, ya. Ada disiplin, kehormatan, tentang rasa, toleransi, dan lain-lain, ya. Dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nanti di sini tadi, Ibu, ya, nilai di sini, ya, nilai kebajikan. Contoh ketika kita menanyakan apa nilai yang kita percaya di kelas atau yang kita yakini di sekolah kita, nilai universal apa yang telah kita sepakati, contoh nilai universal tadi, ya.
kelas. Apa kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Apakah kamu rasakan yang seperti kamu itu kamu menjadi orang yang seperti apa? Ya. Ini mungkin bisa kita perhatikan. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menggerakkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gegap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa, sehingga mulai Iva yang berbicara gegap dan terkejut tersebut melihat perilaku Iva yang berbicara gegap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-temannya menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menutup hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak itu tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, di sini Bapak Ibu, kira-kira apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Mungkin ada yang mau ngasih pendapat atau tanggapan? Silakan. Nggak apa-apa. Ayo, Bapak Ibu. Iva, kasih tanggapan. Yang ini, Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, sehingga lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajaran. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja ya menurunkan tasnya. Nah, kira-kira menurut pendapat Ibu Eva yang nomor 1 dulu. Terima kasih. Mungkin ada pendapat lain? Saya setuju karena ini. Nah, mungkin dari rekan-rekan Bu Cumi. Kalau saya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Saya tidak setuju, Pak. Sama seperti yang dibilang sama Bu Eva. Karena ini akan membuat si Iva menjadi lebih tidak percaya diri. Walaupun harus tetap Iva harus disuruh ke depan, tetapi Pak Seno itu harus membuat siswa yang lain berhenti dulu tertawa, baru si Iva disuruh ke depan. Karena mungkin dengan siswa yang lain diam, si Ivanya lebih percaya diri.
Seperti itu Pak. Terima kasih. Mungkin ada pendapat lain, Bu Sanisa, Pak Sepo. Mungkin yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seri itu terhadap kita adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Pak Arif, hukuman atau konsekuensi kira-kira? Kalau masih slide sebelumnya ada. Kira-kira hukuman atau sebuah hukuman atau konsekuensi? Pak Seto mau berpendapat? Dari yang sebelumnya dipelajari bahwasanya hukuman itu kan bersifat negatif, terus konsekuensi itu bersifat netral, terus ada lagi yang restitusi yang bersifat positif. Kalau dari perilaku Pak Seno ini dalam menghukum dengan cara seperti itu, saya pikir itu merupakan sebuah hukuman, karena si IPA ini kan dipaksa untuk maju ke depan dan melakukan sesuatu yang memang bukan kemauan dirinya gitu, dan mengakibatkan dia mungkin dalam hatinya pasti malu, sakit hati, marah gitu. Jadi mungkin itu adalah sebuah hukuman dan berkonsekuensi. Gitu dari saya. Oke, terima kasih. Oke, ada pendapat lain dari rekan-rekan? Oh, itu konsekuensi. Mungkin. Ya. Betul tadi kata Pak Seto, ya. Tindakan Pak Seno, ya, yang merupakan hukuman, ya, di mana dia memaksakan anak, ya, tersebut untuk maju ke depan, seperti Pak Seno, ya, membuat anak itu semakin dirinya itu semakin tidak percaya diri lagi, malu, dan istilahnya yang jelas marah, dongkol bahasanya, dongkol, ya, gitu. Jadi dalam suatu mengatasi suatu masalah terhadap anak, jadi sebenarnya hukuman itu kalau bisa dihindari, karena itu otomatis terakhir, ya. Jadi kita membuat anak itu jangan sampai tertekan ataupun bahasanya tidak nyaman dalam dirinya. Jadi kita harus menemukan motivasi dalam dirinya, motivasi prinsipnya. Jadi bukan motivasi. Jadi misal hadiah tadi disampaikan, hadiah hanya membuat anak itu sesaat saja bersemangatnya. Ya. Tapi kalau gantung dari dia terus semangat bisa belajar, datang tepat waktu, ya, sesuai dengan nilai-nilai kebajikan tadi, ya, insya Allah, ya, kita akan lebih mudah lagi. Cuman kita harus berusaha untuk belajar, ya, diri kita harus menjadi yang lebih baik. Gimana cara bahasanya apa ya? Menghargai kita dan menghargai orang lain, ya. Bahwa tadi saya sampaikan bahwa yang mengontrol itu bukan di orang lain, tapi adalah diri kita sendiri. Misal waktu puasa, ada godaan, tergantung diri kita, ya, semua itu tergantung diri kita. Jadi mau berubahnya. Oke. Oke, terima kasih. Terakhir, mungkin sebelum nanti ditutup, saya ada pertanyaan dari rekan-rekan semuanya. Setelah pertanyaan nanti saya akan menjawab. Terus saya minta tolong untuk tanggapan atau refleksi dari teman-teman terhadap apa yang saya sampaikan tadi, terhadap penyampaian saya. Sebelum itu mungkin ada yang mau bertanya terhadap penyampaian saya tadi. Yang jelas sebenarnya materi-materi ini semua ada di PNM. Cuma saya itu baru belajar di guru pembelajaran. Contoh restitusi, terus diferensiasi, termasuk profil pelajar Pancasila. Mungkin ada yang ditanyakan?
Bu Juni mau ngasih apa refleksi terkait penyampaian saya apa di depan itu atau Pak Setno atau Pak Setno itu kan menyampaikan tadi yang saya sampaikan. Baik, terima kasih. Selamat sore buat kita semuanya, Bapak Ibu guru yang hadir di pertemuan kita kali ini yang diselenggarakan oleh Pak Muhammad Kusul Habib. Terima kasih buat segala materi yang telah dipaparkan kepada kami. Banyak ilmu yang kami dapat dari pemaparan ini, baik ilmu terutama untuk menyikapi bagaimana sebagai seorang pendidik yang lebih lagi memahami kebutuhan peserta didik dalam pendidikan, termasuk dalam memberdayakan budaya positif di proses pembelajaran maupun kehidupan sehari-hari di dalam kelas maupun di dalam sekolah secara keseluruhan. Jadi saya rasa materi yang Bapak sampaikan kepada kami sudah cukup jelas dan sampai sasarannya secara intinya. Mungkin ada beberapa hal yang masih perlu kami pelajari ke depannya. Jadi mohon saling berbagi ilmu dan kolaborasi kepada kami jika ada ilmu-ilmu baru yang meningkatkan pendidikan di sekolah kita terutama. Mungkin itu saja dari saya sebagai guru yang ikut dalam pelatihan ini. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi. Terima kasih atas masukan umpan balik dari Pak Setno Marisa Sinaga sejawat kami. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf dalam penyampaian saya mungkin kurang pas membuat suasana mungkin tidak cair atau apa sehingga kawan-kawan mungkin ada ngantuk atau apa, mungkin kedepannya saya akan terus belajar lagi supaya cara menyampaikan mungkin materi-materi yang saya dapatkan bisa saya share mungkin di luar kegiatan ini. Kalau kawan-kawan rekan-rekan bisa ingin share ke saya tentang sesuatu hal yang baru atau apa, kita siap. Terus selanjutnya sebelum saya tutup, kemungkinan kalau bisa Pak Kepala Sekolah nanti datang, kita sudah membuat kelompok komunitas belajar. Ya. Mungkin kedepannya nanti akan apa itu komunitas supaya kita apa fungsi dari komunitas itu sebenarnya. Ya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, dari saya mohon maaf segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.